Pernahkah kalian berpikir bagaimana makhluk hidup bisa berubah dari bentuk sederhana menjadi kompleks seperti sekarang? Nah, hari ini kita akan membahas dua teori terkenal tentang evolusi, yaitu teori Lamarck dan teori Darwin, serta bukti-bukti yang mendukung terjadinya evolusi. Nah, sekarang kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori evolusi Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck adalah ilmuwan asal Prancis yang hidup pada abad ke-18. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan sifat yang sering digunakan akan berkembang. Sedangkan sifat yang tidak digunakan akan menghilang. Teori ini dikenal dengan teori penggunaan dan tidak penggunaan organ, serta pewarisan sifat yang diperoleh. Contohnya, kita bisa lihat pada jerapah. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek karena harus menjangkau daun di pohon tinggi. Jerapah sering menegangkan lehernya, akibatnya leher jerapah menjadi panjang dan sifat itu diwariskan kepada keturunannya. Walau teori ini menarik, ternyata penelitian modern membuktikan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup tidak bisa diwariskan secara genetik. Kita akan masuk pada teori yang kedua, teori evolusi Darwin. Charles Darwin, seorang ilmuwan asal Inggris, mengemukakan teori yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatannya di Kepulauan Galapagos, Darwin menemukan bahwa makhluk hidup mengalami variasi dalam populasi. Beberapa individu memiliki sifat yang membuat mereka lebih mampu bertahan hidup dan berkembang biak dibanding yang lain. Proses ini disebut seleksi alam. Individu dengan sifat unggul akan bertahan dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya, sedangkan yang lima akan tersingkir. Nah, contohnya adalah burung finch. Darwin menemukan bentuk paruh burung berbeda-beda sesuai jenis makanan di tiap pulau. Burung yang paruhnya sesuai dengan sumber makanan di lingkungannya akan lebih mudah bertahan hidup. Nah, sekarang kita akan masuk pada perbandingan teori Lamarck dan Darwin. Kalau dibandingkan, teori Lamarck dan Darwin sama-sama menjelaskan bahwa makhluk hidup bisa berubah dari waktu ke waktu. Namun, perbedaannya ada penyebab evolusi. Yang pertama, menurut Lamarck, perubahan disebabkan oleh penggunaan organ dan pewarisan sifat yang diperoleh. Sedangkan Darwin, perubahan disebabkan oleh seleksi alam dan variasi genetik. Jadi, teori Darwin lebih diterima karena didukung oleh bukti ilmiah dan sesuai dengan pengetahuan genetika modern. Nah, sekarang kita masuk pada bukti-bukti evolusi. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa evolusi benar-benar terjadi? Berikut beberapa bukti evolusi yang dapat diamati. Nah, yang pertama, fosil. Menunjukkan perubahan bentuk makhluk hidup dari masa ke masa. Yang kedua, yaitu anatomi perbandingan. Seperti adanya struktur homolog, misalnya dengan manusia, sayap kelelawar, dan sirip paus yang memiliki tulang serupa. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu embriologi perbandingan. Embrio berbagai hewan menunjukkan kemiripan pada tahap awal perkembangan. Nah, yang keempat, yaitu biokimia, kesamaan DNA dan protein antara berbagai makhluk hidup menunjukkan hubungan kekerabatan. Jadi, baik Lamarck maupun Darwin telah berkontribusi besar dalam memahami bagaimana makhluk hidup berevolusi. Evolusi bukanlah proses yang cepat, melainkan hasil perubahan kecil yang berlangsung jutaan tahun. Teruslah belajar dan berpikir kritis, karena ilmu pengetahuan selalu berkembang. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye!